Any idea what that is? Film diawali memperlihatkan kelompok pembunuh bayaran pro yang dipimpin oleh Jack. Mereka sedang beraksi di Meksiko untuk membantai seorang pejabat korup yang akan melintas di sebuah kawasan. Mereka sengaja berpencar, melakukan tugas masing-masing. Dua pembunuh bayaran, yang diketahui bernama Frank dan Alex, bertugas memantau iringan mobil si pejabat tersebut. Sampai pada akhirnya, mobil pengawal si pejabat korup berhasil mereka hancurkan. Kemudian, si pembunuh bayaran senior, yang diketahui bernama Tony, langsung memblokade mobil si pejabat korup. Lalu Jack mendekati mobil tersebut, dan langsung menembak mati si pejabat korup ini. Tapi Jack baru menyadari, anak si pejabat korup yang masih kecil, juga berada di dalam mobil itu. Seketika Jack pun terdiam terpaku, dan lantas ditembak oleh si pengawal si pejabat, yang ternyata masih hidup. Untungnya ada Tony, yang langsung membantai pengawal ini. Setelah itu, mereka bergegas membawa Jack pergi dari kawasan tersebut. Jack merasa sangat bersalah, telah melakukan pembunuhan brutal di depan seorang bocil. Apalagi yang Jack habisi, adalah ayah si bocil itu sendiri. Sehingga kejadian ini, membuat Jack akhirnya tersadar, bahwa sudah saatnya ia bertobat, dan pensiun menjadi pembunuh bayaran. Lalu adegan film berpindah, pada 1 tahun kemudian, Jack yang sudah pensiun, kini menetap di negara Australia. Pada hari itu, Jack mendapat kiriman sebuah amplop, yang berisi surat dan sebuah tiket pesawat, serta foto Tony sahabatnya. Di dalam surat tersebut, diberitahukan kalau Tony sedang disandra di sebuah markas yang berada di negara Oman. Diketahui kalau Tony disandra oleh geng mafia yang dibayar oleh seorang pengusaha minyak. Jika Jack tidak segera terbang ke negara Oman, maka Tony akan mereka habisi. Jack yang sudah pensiun terpaksa harus kembali beraksi untuk menyelamatkan Tony. Karena bagaimanapun juga, Jack masih berhutang budi kepada Tony yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Setibanya di negara Oman, Jack langsung dijemput oleh Marcel, tangan kanan si pengusaha minyak. Di dalam perjalanan, Marcel langsung memberitahu Jack syarat agar bisa menyelamatkan Tony. Jack harus menyelesaikan misi sulit yang diberikan oleh si pengusaha minyak. Apabila Jack menolak misi tersebut, maka Tony akan mereka habisi. Tapi apabila Jack berhasil menyelesaikan misi yang diberikan, Tony baru akan dilepaskan. Selain itu, Tony juga akan diberi imbalan sebesar $6 juta. Singkat cerita, Jack bertemu dengan si pengusaha minyak yang diketahui bernama Jamal. Tanpa banyak basa-basi, Jamal langsung bercerita terkait 3 orang anaknya yang tewas dihabisi oleh beberapa orang tentara Inggris. Sekarang anak Jamal hanya tinggal 1 orang saja, dan ia diketahui bernama Omar. Diketahui kalau Jamal mengidap penyakit kanker dan hanya punya kesempatan hidup sekitar 2 bulan lagi. Sebelum meninggal dunia, Jamal ingin menuntut balas atas kematian ketiga anaknya. I refused revenge and saved my last son, but Richmond died too, and the killers of my sons must be killed. Jamal sangat yakin, Jack adalah orang yang tepat dalam menuntaskan misi balas dendam Jamal. Mengingat, Jack adalah mantan pembunuh bayaran brutal yang tidak pernah gagal dalam misi. Dan sebelum mereka dihabisi satu persatu, Jamal ingin Jack merekam semua pengakuan bersalah mereka. My sons, now they will face my law. Your friend will die with me. This must not lead back to my son. I want to see Hunter. Sebelum menyetujui kesepakatan ini, Jack ingin bertemu Tony terlebih dahulu, untuk memastikan apakah sahabatnya itu masih hidup. Dan setelah bertemu, Jack langsung mengajak Tony untuk kabur dari markas tersebut. Rupanya Jack tidak tertarik menerima misi dari Jamal, meski dibayar $6 juta.
Karena Jack sudah bertobat, dan tujuannya datang ke sini, tak lain untuk menyelamatkan Tony. Hey! Dalam upaya melarikan diri ini, satu persatu anak buah Jamal tewas mereka bantai. Namun sialnya, Omar dan para anak buahnya yang lain berhasil membuat posisi Jack dan Tony terpojok. Sampai pada akhirnya, Tony kembali disandra. Sedangkan Jack sendiri terpaksa menuruti perintah Jamal untuk menyelamatkan Tony sesuai kesepakatan awal. Namun dalam misi balas dendam ini, Jack tidak bertindak sendiri. Jack akan dibantu oleh kedua rekan pembunuh bayarannya, yaitu Frank dan Alex. Malam itu juga, Jack langsung terbang ke Prancis, menemui kedua sahabatnya itu. Jack langsung bercerita terkait Tony yang diculik oleh seorang pengusaha minyak. Satu-satunya cara menyelamatkan Tony adalah menyelesaikan misi dari si pengusaha minyak, yaitu membantai para tentara Inggris. Awalnya Frank dan Alex menolak, karena target mereka adalah pasukan tentara terlatih. Tapi setelah mendengar imbalan $6 juta, mereka berdua langsung setuju. When I was in the Paris, did Hereford though. In 6 million reasons. So what's this split? I'm in this for Hunter. I won the Douglas Harris. Stayed on in Oman after the war. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Jack langsung menunjukkan foto target pertama yang harus mereka hadapi, yang sekarang menetap di negara Oman. Singkat cerita, Jack CS sudah tiba di Oman. I hope the boogers like sand in their burgers, huh? Tanpa membuang waktu lagi, Jack dan Alex langsung memantau si target pertama yang sedang mengarah kembali ke rumahnya. Pada malam harinya, Jack pun mulai beraksi, menyusup ke dalam rumah Kevin. Setelah itu, Jack menyiapkan pecahan keramik yang akan dijadikan sebagai objek untuk menghabisi Kevin. Karena sesuai perintah Jamal, target yang Jack habisi harus terlihat seperti tewas karena sebuah insiden kecelakaan. Sementara itu, Frank sedang berada di sebuah bar, tempat di mana para tentara Inggris biasa berkumpul bersama. Frank berusaha menggali informasi terkait peristiwa perang di masa lalu yang terjadi di negara Oman, yang menewaskan ribuan warga sipil tak bersalah, termasuk ketiga orang anak Jamal. Namun karena terus ngerocos, seorang tentara Inggris mulai menaruh curiga kepada Frank. Saat itu juga, ia melaporkannya kepada sang atasan, yang diketahui bernama Kirby. Kirby adalah kapten tentara Inggris yang menjadi dalang utama atas kematian ketiga anak buah Jamal. Mendengar laporan dari si anak buah, Kirby langsung menugaskan mereka untuk terus mengawasi Frank. Malam itu juga, Kirby melakukan pertemuan dengan para mantan petinggi militernya, melapor terkait Frank yang Kirby curigai tengah mengusut peristiwa perang di Oman dulu. Mendengar hal tersebut, mereka lantas menugaskan Kirby menyelesaikan masalah ini sebelum kebusukan mereka semua sampai terkuak ke publik. Diketahui kalau para petinggi militer Inggris ini sering melakukan misi ilegal di tengah konflik perang yang terjadi, sehingga menewaskan ribuan warga sipil. You spike. What we do here is illegal. It's light. That's one blown up in stripes. Di keesokan harinya, Jack CS melakukan pertemuan di sebuah padang gurun pasir. Jack membawa sebuah palu yang berlapis pecahan keramik yang ia ambil dari rumah si target. Karena Jack akan menghabisi target pertama, seperti sebuah kecelakaan. Namun saat Jack akan pergi, ia pun menyadari ada seseorang yang sedang memantau mereka bertiga. Saat itu juga, Jack CS memburu orang tersebut, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Excuse my friend, he's a royal. Namun sialnya, orang ini berhasil melarikan diri dengan cara menghancurkan sarang tawon yang ada di dalam gua tersebut. Sehingga dengan terpaksa, Jack CS menghentikan pengejaran mereka. So what? Now somebody's on our ass? There's nothing to do with this.
berpindah ke Frank, yang sedang bersantai di tepi pantai. Tak lama Frank menyadari, dirinya sedang diintai oleh orang yang sama, yang mengintai mereka kemarin, pada pertemuan di gurun pasir. Kemudian secara diam-diam, Frank mengempeskan ban mobil orang ini, sehingga orang ini tidak lagi bisa mengejar Frank. So, where's this documentary gone? Sementara itu, Jack dan Alex sudah berhasil menyusup ke rumah target pertama. Kemudian, Jack menyuruh si target pertama membuat pengakuan di depan kamera, sesuai perintah dari Jamal. Awalnya si target menolak, tapi setelah disiksa, barulah dirinya mau membuat pengakuan bahwa ia dan pasukan tentara Inggris telah menghabisi ketiga anak Jamal. Him in front of his family. You got me. I did it. Hey! Piss off! But he's writing a book about the whole... Kemudian, Jack bersiap akan membantai si target menggunakan palu keramik tersebut. Namun tiba-tiba, pacar si target datang mengetuk pintu. Karena tidak kunjung dibuka, si pacar langsung pergi dari sana. Saat Jack kembali ke belakang, ternyata si target pertama telah dihabisi oleh Alex. Case closed. Di keesokan paginya, Kirby membaca berita di koran terkait anak buahnya yang dilaporkan tewas karena terbentur keramik. Namun Kirby sangat yakin kalau anak buahnya itu bukan tewas karena kecelakaan, tapi tewas karena dihabisi. Sementara itu, Frank menemui target kedua, seorang mantan tentara Inggris yang kini beralih profesi menjadi seorang pelukis. Frank datang dengan berpura-pura ingin membeli lukisan sambil menggali petunjuk terkait misi pasukan tentara Inggris di tengah konflik Perang Oman yang menewaskan ribuan warga sipil, termasuk ketiga anak Jamal. Sontak si target pun curiga, Frank adalah jurnalis yang sedang menyamar untuk membongkar kebusukan mereka. Saat itu juga, ia melapor kepada mantan atasannya, yaitu Kirby. Frank yang menyadari itu, langsung membantai si target saat itu juga. Kematian si target kedua tersebut akhirnya sampai ke telinga Kirby, sehingga Kirby kembali melakukan pertemuan dengan para mantan tentara Inggris untuk membahas kematian dua orang anak buahnya yang Kirby yakini dihabisi oleh pembunuh bayaran pro. Akhirnya mereka pun sepakat mengutus seorang informan untuk mencari tahu lokasi para pembunuh bayaran tersebut. Sementara itu, Jack CS sudah tiba di Inggris untuk membantai target ketiga. Diketahui kalau target ketiga ini memiliki riwayat penyakit diabetes, sehingga Jack mengatur strategi menghabisi target ketiga menggunakan obat diabetes. Just have to slide down, won't we? Kirby yang sudah berada di Inggris mendapat kabar dari informannya kalau salah seorang pembunuh bayaran, yaitu Jack, sedang mendatangi rumah sakit. Saat itu juga, Kirby menuju ke rumah sakit tersebut. The celebrity. Sementara itu, Jack sudah berada di rumah sakit untuk mencuri obat cairan insulin yang akan Jack gunakan sebagai objek untuk menghabisi target ketiga agar terlihat seperti tewas karena overdosis. Namun saat akan meninggalkan rumah sakit, Jack diburu oleh Kirby yang baru saja sampai di depan rumah sakit tersebut. Berada di dalam posisi terpojok, Jack akhirnya memutuskan masuk kembali ke dalam rumah sakit tersebut. Pada suatu kesempatan, Kirby berhasil menemukan Jack hingga duel sengit pun terjadi. Namun pada akhirnya, Jack berhasil melumpuhkan Kirby dan bergegas kabur dari sana. Pada malam harinya, Jack menyusup ke dalam markas pasukan tentara Inggris. Lalu secara diam-diam, Jack memasukkan insulin beracun ke dalam minuman target ketiga.
Sehingga sejam kemudian, si target ketiga ditemukan tewas karena keracunan oleh obat cairan insulinnya sendiri. Kematian si target ketiga akhirnya sampai ke telinga Kirby. Ia menjadi sangat murka dan bahkan sudah tidak sabar lagi untuk menghabisi Jack CS. Berpindah ke Marcel, yang kembali menemui Jack. Sembari membawa foto target keempat, yaitu pensiunan senior tentara Inggris. Let's just take care of business. You know where to find me? When this finished. Di pagi harinya, Jack dan Alex mulai memantau target keempat yang sedang berada di rumahnya. Secara kebetulan pula, Jack melihat Kirby baru keluar dari rumah si target keempat. Pada malam harinya, Jack CS berkumpul di markas dan mulai mengatur strategi untuk membantai target keempat yang diketahui besok siang akan menghadiri interview kerja. Okay, just like that. What we'll do is play back what you... Kemudian di malam harinya, Kirby kembali mendatangi para petinggi militer untuk meminta bantuan dalam melindungi sahabatnya, yaitu si target keempat. Karena Kirby yakin, kalau sahabatnya itu akan menjadi target selanjutnya yang akan dihabisi oleh Jack CS. Akan tetapi, para petinggi menolak membantu. Mengingat, sahabat Kirby tersebut bukan lagi seorang militer aktif. Mendengar penolakan ini, Kirby sangat kecewa dan marah. Sampai pada akhirnya, Kirby memutuskan keluar dari organisasi militer ini. Knew there'd be a vote. Spite. You know, a light touch is one thing when This comes out. I am done with this whole committee thing. Di keesokan harinya, Jack CS mulai membuntuti target keempat yang sedang dalam perjalanan menuju ke interview kerja. Ternyata Alex sudah mensabotase sebuah truk agar bisa ia kendalikan langsung dari dalam mobilnya. Kemudian, Alex menabrakkan bis tersebut tepat ke arah mobil target keempat. Sampai pada akhirnya, si target keempat pun tewas, seperti sebuah kecelakaan mobil biasa. okay, range me. 100 meters. Pada saat yang bersamaan, seorang anak buah Kirby muncul dan berusaha mengejar Alex. Sampai pada akhirnya, anak buah Kirby berhasil membuat posisi Alex dan rekannya terpojok. Who is he? I don't know. Give me an update, Davies. Kemudian, rekan Alex berusaha menghabisi anak buahnya. Namun sialnya, tembakan dari si rekan juga mengenai Alex. Sehingga tanpa sengaja, Alex pun akhirnya tewas bersama si anak buah Kirby. Jack sangat terpukul atas kematian Alex. Tak lama kemudian, Jack menemukan alat pelacak di dalam mobil Alex. Need a clean up. Ternyata Kirby dan para anak buahnya telah berhasil melacak posisi Jack CS. Mengetahui akan hal tersebut, Jack dan juga Frank memilih berpencar sementara waktu. You too, Davies. Mengetahui sahabatnya tewas, tentu Kirby semakin murka. Tak lama berselang, Kirby mendapat kabar dari para anak buahnya yang telah berhasil melacak tempat persembunyian Frank. Saat itu juga, Kirby menugaskan para anak buahnya untuk menculik Frank hidup-hidup. Pada saat yang bersamaan, dari alat pelacak tersebut, Jack mendengar percakapan para anak buah Kirby yang ingin menculik Frank. Saat itu juga, Jack memutar balik arah mobilnya untuk menyelamatkan Frank. Tapi Jack terlambat karena Frank telah berhasil ditangkap oleh para anak buah Kirby. Saat akan dimasukkan ke dalam mobil, Frank lantas memberontak dan berusaha melarikan diri. Kemudian, Frank menuju ke jalan raya untuk meminta bantuan pengendara yang lewat. Namun sialnya, Frank malah ditabrak oleh sebuah kendaraan tronton hingga akhirnya tewas di tempat.
Beberapa jam kemudian, Kirby dikejutkan dengan kemunculan Jack di rumahnya, yang sembari menodongkan senjata. Jack mengancam, akan memasukkan Kirby ke dalam daftar target yang akan Jack habisi apabila Kirby bersikeras ingin terus memburunya. Jack mengatakan, mereka berdua seharusnya sudah impas, karena kedua temannya, yaitu Frank dan Alex, juga ikut tewas terkorban. Setelah menegaskan ancamannya, Jack langsung pergi dari rumah Kirby. Names on that list. Don't go. Don't. You think so? Don't follow me. Singkat cerita, Jack bertemu dengan Jamal. Jack meminta Jamal untuk membebaskan Tony, sesuai kesepakatan awal. Karena semua target sudah Jack bantai, dan misi pun selesai. Mengingat sekarang, hanya Tony teman Jack yang masih tersisa. Jamal pun langsung memenuhi janjinya, yaitu membebaskan Tony, karena misi sudah selesai. Namun untuk imbalan $6 juta tersebut, baru akan Jamal berikan kepada Jack. Apabila Jamal sudah melihat rekaman pengakuan dari salah satu pelaku. Mask. Singkat cerita, Jack kembali ke kampung halaman, menemui kekasih pujaan hatinya. Good. I've missed you, Daddy. Beberapa hari kemudian, Jack dihubungi oleh Marcel, yaitu tangan kanan Jamal, memberitahu kalau Jack telah salah menghabisi target. Marcel lantas meminta Jack untuk kembali ke Oman dan menuntaskan misi balas dendamnya. Akan tetapi, Jack menolak kembali ke Oman karena Tony sudah bebas. Pada besok malamnya, Jack menemukan selongsong peluru di samping kekasihnya yang sedang tertidur lelap. Ternyata itu adalah kode ancaman dari para anak buah Jamal. Apabila Jack tidak menuruti perintah Jamal untuk menuntaskan tugasnya. They know about you. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus kembali lagi ke negara Oman untuk menuruti perintah Jamal. Namun sebelum pergi, Jack meminta bantuan Tony untuk menjaga kekasihnya selama Jack pergi. Come on, yeah. Thanks for doing this. Sementara itu, Kirby akhirnya mengetahui dalang utama di balik pembunuhan para anak buahnya. Yang tak lain adalah Jamal, alias si pengusaha minyak. Singkat cerita, Jack tiba di markas Jamal. Saat itu juga, Jack menghajar para anak buah Jamal, yang telah berani mengancam kekasihnya. Anak Jamal lantas menyuruh Jack membaca buku sejarah terkait konflik perang di Oman dulu, yaitu untuk mencari tahu siapa saja dalang yang terlibat dalam pembunuhan massal warga sipil di Oman. Menanggapi itu, Jack lantas mengatakan kalau dirinya hanya menghabisi target sesuai daftar target yang diberikan oleh Marcel. Dengan kata lain, kesalahan ada di pihak Jamal. Saat itu juga, Jack menemui Marcel untuk mencari tahu siapa target yang sesungguhnya. Marcel mengatakan, target pertama yang Jack habisi ternyata bukanlah target yang sesungguhnya. Target yang sebenarnya diketahui bernama Lucas, yang menetap di sebuah apartemen. Ternyata ruangan Marcel telah disadap oleh Kirby. Saat itu juga, Kirby mengajak anak buahnya untuk menghabisi Jack. Kirby ingin balas dendam atas kematian para anak buahnya yang dihabisi oleh Jack. Di keesokan harinya, Kirby dan para anak buahnya sudah bersiap siaga, menunggu kedatangan Jack di apartemen Lucas. Tak lama berselang, muncul seorang pria berhelm yang Kirby kira itu adalah Jack. Saat itu juga, Kirby menugaskan anak buahnya meledakkan bom yang mereka pasang untuk menghabisi Jack. Tapi ternyata, pria itu bukanlah Jack. Sementara itu, Jack sudah berada di ruangan Lucas dan bersiap akan menghabisi targetnya itu. Namun saat akan menghabisi Lucas, Jack teringat dengan bocil anak pejabat yang menjadi alasan Jack pensiun. Kemudian, Jack memfoto targetnya itu untuk diserahkan kepada Jamal, sesuai kesepakatan. Saat akan meninggalkan gedung tersebut, Jack diburu oleh Kirby dan para anak buahnya. Namun
Namun sialnya, karena kalah jumlah, para anak buah Kirby berhasil menangkap Jack. Kemudian Jack dikurung dan diikat di sebuah ruangan. Move and you're dead. Sedangkan Kirby menemui si target yang ternyata masih hidup. Ternyata Jack batal menghabisi Lucas dan hanya memfoto si target yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Agar Jamal mengira target sudah berhasil Jack habisi. And that's for crap, you Setelah itu, Kirby menemui Jack dan mengambil foto si target, yaitu untuk diserahkan kepada Jamal. Kirby akan mengaku kepada Jamal, dirinya lah yang telah membantai si target. Sehingga dengan begitu, Kirby lah yang akan mendapatkan imbalan $6 juta yang seharusnya menjadi milik Jack. Jack mengatakan kepada Kirby, dirinya tidak berniat untuk menghabisi para anak buah Kirby. Dirinya hanya dipaksa oleh Jamal demi menyelamatkan sahabat Jack, yaitu Tony. Akan tetapi, Kirby tidak peduli dengan alasan itu dan bersiap akan menghabisi Jack. Namun tiba-tiba, rekan Kirby muncul, sembari menodongkan senjatanya. Si rekan juga menginginkan foto palsu kematian si target untuk diserahkan kepada Jamal demi imbalan $6 juta tersebut. Sehingga pergelutan pun terjadi dan Kirby berhasil menghabisi rekannya, sedangkan Jack berhasil melarikan diri. Kemudian, Kirby menemui Jamal dan menyerahkan foto kematian palsu si target. Namun setelah bertemu secara empat mata, Jack langsung menghabisi Jamal untuk balas dendam. Karena Jamal adalah dalang utama yang menugaskan Jack CS menghabisi rekan-rekan Kirby. Melihat ayahnya tewas, Omar malah senang dan bahkan berterima kasih kepada Kirby. Ternyata selama ini, Omar sudah tidak sabar lagi untuk menguasai seluruh harta warisan dari Omar. Bahkan, sebagai bentuk ucapan terima kasih, Omar bahkan memberikan Kirby imbalan senilai $6 juta yang seharusnya menjadi milik Jack. Di keesokan harinya, Omar menugaskan Marcel dan anak buahnya untuk menghabisi pacar Jack. Dikarenakan Jack telah melenceng dari misi sebab batal menghabisi target terakhir, yaitu Lucas. Akan tetapi, Tony yang bertugas menjaga pacar Jack berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi Marcel dan anak buahnya. Di keesokan harinya, Jack dan Tony berusaha mengambil uang $6 juta dari tangan Kirby yang menjadi hak milik Jack. Sebelum memburu Kirby, terlebih dahulu, Tony harus menghabisi semua anak buah Kirby. Setelah itu, Jack dan Tony langsung memburu Kirby hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun pada akhirnya, posisi Kirby berhasil dipojokkan. Kemudian, Tony dan Jack mengambil sebagian kecil dari uang $6 juta tersebut. Sedangkan sisanya, Jack serahkan kembali kepada Kirby, yaitu sebagai bentuk permintaan maaf karena Jack telah menghabisi teman-teman Kirby. Kemudian, film pun selesai. You'll see. Cut. So where you going? Waiting.